Nama saya Ayu. Saya melayani Indah, putri sah Perdana Menteri sebagai pembantu pribadinya. Saat nonaku berumur 16, aku masuk istana bersamanya. Dia mulai sebagai selir bangsawan dan naik hingga menjadi permaisuri negara. Pada ulang tahunku yang ke-60, aku tanpa sadar mendapati diriku di zaman aneh ini menjadi putri dari pembantu bernama Siti yang memiliki nama sama denganku. Bising sekali pagi-pagi. Sial sekali. Benar maaf. Kamu buta, kamu hampir menyakitiku. Hati-hati, atau aku suruh ayah pecat kamu. Bahasa yang kasar sekali, tidak punya sopan santun sama sekali. Kamu tidak sebanding dengan nonaku. Apa kamu tahu kenapa nona muda hari ini sedang dalam suasana hati yang buruk? Karena... Maksudmu? Mutiara yang tadi sebenarnya bukan anggota darah dari keluarga Sterling. Dia adalah pewaris palsu yang ditukar 20 tahun lalu. Dengan kata lain, yang segera kembali adalah pewaris sejati keluarga Sterling. Yang ini adalah putri angkat. Kalau begitu, sepertinya benar. Atas titah Baginda Indah dari klan Sterling lembut dan berbudi luhur anggun dan bermartabat dengan ini dinobatkan sebagai permaisuri ibu negara panjang umur Paduka. Halo semua. Nama saya Indah, nonaku. Nona Indah, Anda, hamba setia Anda tidak pernah menyangka ini. Bisa beruntung bertemu Anda lagi di kehidupan ini. Anda? Siapa Anda? Apakah kita pernah bertemu? Ayu, Anda menakuti putri sulung. Tidak apa-apa, Siti. Sepertinya nona muda di dunia ini sangat lemah. Tidak setajam yang saya ingat. Jangan takut, nona. Dengan saya di sini, tidak ada yang akan menggertak Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak. Indah, akhirnya kamu kembali. Indah, sebenarnya, aku mencuri hidupmu. Aku seharusnya pergi, tapi ibu, ayah, dan Rio tidak mengizinkanku pergi. Mereka bilang, keluarga Sterling hanya mengakuiku sebagai putri mereka. Kamu hanya orang asing dengan ikatan darah. Cukup lihat, kamu pulang hari ini. Mereka bahkan tidak menjemputmu. Hanya aku di sini menunggumu. Aku baik padamu, kan? Menyambut pewaris sejati sudah sewajarnya. Kau bicarakan itu, kurang ajar. Omong-omong, Rio memiliki temperamen buruk. Aku khawatir kamu akan mengganggunya. Kamu bisa tinggal di ruang penyimpanan. Oke. Siti, bersihkan kamar itu baik. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Kalau begitu, bersihkan. Berani kamu. Dia adalah pewaris sejati. Kau putri angkat. Putri angkat adalah setengah pelayan. Berani kamu bicara seperti itu pada majikanmu? Kau pelayan. Berani kamu memukulku. Mengikuti putri sulung. Saya menemaninya menjadi permaisuri negara. Selama lebih dari 40 tahun. Saya tidak banyak belajar hal lain, tapi kemampuan menampar saya pasti meningkat. Kamu gila, berani-beraninya kamu memukul saya akan suruh ayah memecatmu sekarang juga, dan kamu tidak akan pernah bekerja lagi. Siapa di sini yang gila? Kita semua tahu kebenarannya kamu. Seorang putri angkat bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak haram, tapi kamu berani pamer di depan pewaris sejati dan memprovokasi dia. Bahkan mengajarimu pelajaran untuk nona Indah. Saya berhak mengusirmu. Saya pasti akan suruh ayah menghajarmu. Apa? Lucu sekali. Pak Sterling bukan ayah kandungmu. Kau panggil dia ayah dengan lancar dan manis. Sungguh tidak tahu malu. Kamu, ada apa denganku? Hah? Katakan, tidak bisa berpikir untuk membalas. Apa karena kamu pikir saya benar tentang semuanya? Pergi, kamu yang harus pergi. Sekarang dia mau apa? Ayu, kamu jalang. Kamu hanya seorang putri angkat. Jadi kalau kamu tahu diri, pindahlah ke ruang penyimpanan. Ayu? Kamu, apaan? Pewaris sejati itu bangsawan. Kamarmu harus diberikan padanya. Kamu hanya putri angkat. Kamu harus bersyukur dapat ruang penyimpanan. Ayu, berhenti membuat keributan dan turunlah. Sebaiknya kamu pindah ke sana dengan sukarela. Jangan sampai jadi tunawisma, tidur di jalanan.
Kau menyuruhnya tinggal di kamarku, dan menyuruhku tinggal di ruang penyimpanan. Nona Indah, hamba setia Anda telah menyiapkan kamar Anda. Silakan ikut saya. Indah, jangan manja sekarang setelah kau dapat yang kau mau. Hentikan sandiwara. Coba ancam Nona Indah lagi, lihat apa yang terjadi. Nona Indah, ikut saya. Indah. Saat ibu, ayah, dan Rio kembali. Lihat saja nanti seberapa sombong kau dan Ayu. Ada apa, Nona Indah? Ayu, kau membuat semua orang marah demi aku, tapi aku tidak punya pengaruh. Aku benar-benar tidak bisa melindungimu. Aku bahkan tidak sebaik Mutiara yang unggul dalam 4 seni klasik, dan semua orang menyukainya. Tapi Nona Indah adalah permaisuri kerajaan Eldoria. Sia-sia hidup. Untungnya, kau pernah mengajariku semua yang kau tahu. Jangan takut, Nona Indah, aku sudah punya rencana. Soal 4 seni klasik, aku menguasai semuanya. Kau menguasai semuanya? Tapi, ada yang lebih penting. Sebagai putri sulung, kau harus mewarisi bisnis keluarga. Aku akan membantumu meningkatkan kemampuanmu, dan memenangkan grup Sterling. Indah benar-benar membuatmu tinggal di ruang penyimpanan. Itu benar-benar keterlaluan. Kamu adalah putri yang kami sayangi selama 18 tahun. Lebih dari anak kandung kami sendiri, ayah tidak akan membiarkanmu menderita. Ayah dan Ibu Rio jangan marah. Aku tidak ingin kehadiranku di sini membuat hubungan kalian dan Indah renggang. Mutiara, kamu terlalu baik, itulah sebabnya si Udik itu mengganggumu. Indah adalah saudari kandungmu. Bahkan jika dia ingin mengusirku, aku tidak keberatan. Aku tidak takut hal lain. Aku hanya khawatir padamu. Mutiara, apa yang kamu katakan? Kita tumbuh bersama. Meskipun kita tidak sedarah, kita lebih dekat dari saudara kandung. Bukan sembarang anak yang datang entah dari mana yang bisa menggantikan apa yang kita miliki. Rio, bisa bertemu denganmu, Ibu, dan Ayah adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Mutiara, jangan khawatir, di keluarga ini, kamu adalah satu-satunya saudari perempuanku. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengusirmu. Aku akan pergi sekarang, untuk mengusir si Udik itu. Ayah dan Ibu, aku akan bicara dengan Rio. Jangan khawatir. Kamu, Rio, kan? Siapa yang kamu panggil kakak? Biarkan aku memberitahumu, aku sama sekali tidak mengakuimu. Bukankah ini hanya soal uang? Aku punya $1 juta di kartuku, ambil uangnya dan pergi. Aku tidak mau uangmu. Aku tidak bermaksud. Aku akan pergi sekarang. Pergi sekarang. Setelah kamu pergi, aku akan menjadi satu-satunya putri keluarga Sterling Tuan Muda Rio. Siapa yang kamu kira yang kau usir? Permisi. Tuan Muda Rio, kamu tadi menyuruh siapa pergi? Indah, tentu saja. Aku hanya menerima Mutiara sebagai adikku. Apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan, hai pembantu? Lepaskan aku sekarang, kamu mau mati? Jangan sentuh Rio. Lepaskan aku. Kamu hanyalah seorang pelayan. Konyol. Kakak perempuan seperti ibu. Begitukah cara kamu memperlakukan saudari kandungmu? Lihat, kamu membuat Indah menangis ketakutan. Minta maaf sekarang. Tidak. Kenapa aku harus minta maaf pada gadis desa bajingan? Maaf. Tidak apa-apa. Tunggu saja. Aku akan memanggil ayah dan ibu sekarang. Kamu akan lihat kemas barangmu dan keluar dari keluarga Sterling. Ayu, kamu tidak apa-apa? Ada apa di sini? Ayah si Udik yang kamu bawa pulang ini benar-benar di luar kendali. Dia tidak hanya mengambil alih kamar Indah, menyuruh-nyuruh pembantu dan membuang semua barang Indah, tetapi dia juga memukulku dan membuat pantatku bengkak. Ayah, jangan salahkan Indah. Ini semua salahku. Karena rumah ini memang seharusnya miliknya.
dan aku hanya orang luar, jadi tidak apa-apa, tinggal di kamar tamu. Tapi aku merasa bersalah karena Rio dipukul oleh pembantu. Hal itu membuatku sangat bersalah. Jadi kamu Indah, ya? Siapa yang mengajarimu sopan santun? Sudah bikin masalah begitu kamu masuk? Ayah, jangan keras pada Indah, karena kalian keluarga yang sesungguhnya, jadi tolong jangan bertengkar karena aku. Dasar anak kamu juga kesayangan ibu, loh. Ibu, bulan depan, aku akan berkompetisi di Festival Musik Internasional Kompetisi. Saat aku memenangkan juara dan mewujudkan mimpiku, aku akan meninggalkan keluarga Sterling dan tidak akan mengganggumu lagi. Kamu tidak perlu pergi karena keluarga Sterling mampu menghidupimu. Meskipun Indah adalah putri kandungku, dia sangat pemalu dan tertutup, dan bahkan tidak bisa membela diri sendiri. Tidak seperti Mutiara yang dibesarkan di sisiku sejak kecil dan anggun serta sopan. Apakah kamu pura-pura jadi korban biar dapat simpati? Trik itu terlalu lemah. Betul Mutiara. Ini akan selalu menjadi rumahmu tepat. Jika ada yang pergi, seharusnya mereka yang pergi. Mungkin. Lagi pula aku orang luar. Tapi jangan takut, Nona Indah. Biarkan hamba setiamu yang mengurus ini. Tuan, Nyonya sepandai Nona Mutiara, dia tidak memiliki darah. Sterling, putri sulung, adalah putri yang Anda kandung. Selama 10 bulan, dia membawa harapan Tuan dan Nyonya darah. Daging Anda sendiri. Benarkah Anda tega membiarkan dia dirundung oleh seorang putri angkat? Putri kandung Anda sendiri sedang dipermalukan di rumah oleh putri angkat itu. Saya campur tangan untuk memberi pelajaran untuk melindungi kehormatan keluarga Sterling. Adapun Tuan Muda Rio, dia sudah 16 tahun, dan sangat tidak mengerti tentang kesetiaan, sungguh mempermalukan keluarga. Cendekiawan Sterling itu juga membuat orang berpikir Anda, Tuan, dan Nyonya tidak bisa mendidik anak-anak dengan benar. Apa yang kau bicarakan? Rio, Mutiara minta maaf pada Indah sekarang juga. Permintaan maaf bisa menunggu. Ini hari pertama Nona Indah di rumah ini. Tuan, Nyonya, mohon terima upacara minum teh reuni keluarga untuk pewaris sejati, demi disiplin keluarga. Ayah dan ibu silakan minum teh. Ayah dan ibu saya setuju. Siapa yang berani keberatan? Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Cucu perempuanku secara resmi bergabung kembali dengan keluarga. Tentu saja, aku harus datang melihat. Kamu pasti Indah. Halo, kakek. Halo, Patriark Sterling. Ini. Tuan Muda Rio salam, berkat ini, diciptakan oleh Permaisuri Kartika ratusan tahun yang lalu, sudah lazim dipraktikkan di antara keluarga berpengaruh. Sebagai pewaris, kamu harus mempelajarinya. Bukankah ini leluhur Sterling? Salam berkat Permaisuri Kartika. Dia hanya putri pembantu tapi dia tahu banyak. Aku tidak pernah menyangka salam berkat yang diajarkan Paduka padaku dulu akan berguna hari ini. Patriark Sterling, Anda adalah orang yang paling dihormati di rumah ini. Nona Indah kembali ke rumah. Untuk pertama kalinya hari ini, dia harus mengikuti tradisi keluarga pertama. Dia harus menyajikan upacara minum teh reuni keluarga untuk Anda. Kakek, gadis liar dari desa ini tidak layak menjadi adikku. Kakek, jika kakek minum teh reuni keluarga Indah, apakah itu berarti kakek meninggalkanku? Putri angkat, orang luar berani dia. Di depan sang patriark menghalangi cucu kandung sang patriark untuk resmi bergabung kembali dengan keluarga. Apakah kamu tidak menghormati aturan keluarga Sterling sama sekali? Mulai hari ini kamu telah resmi bergabung kembali dengan keluarga. Darah keluarga Sterling tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar. Terima kasih, kakek. Aku lihat kau bicara dengan baik tadi dan sopan santunmu baik. Kamu tidak kalah dengan wanita kelas atas manapun, dan kamu setia pada Indah. Kamu memiliki hati yang tulus dan jujur. Terima kasih, Patriark Sterling. Mulai sekarang, kamu akan mengajari ketiga anak ini. Pastikan mereka belajar aturan keluarga dengan baik dan perbaiki kebiasaan buruk di rumah ini. Seperti perintahmu. Sekolah dimulai besok. Siswa di sana, semuanya, anak-anak keluarga elit, kamu akan mendaftar sebagai teman belajar. Kamu harus menjaga perilaku mereka agar mereka tidak mempermalukan diri sendiri di depan orang lain. Ya. Indah,
Ini pertama kalinya kamu di sekolah. Di sekolah kamu harus mendengarkan bimbingan Ayu, belajar aturan dengan baik. Jangan khawatir, kakek aku akan belajar dari Ayu. Gadis desa Jalang itu dia pikir dia pantas pergi ke sekolah yang sama denganku. Indah, aku tidak akan membiarkanmu memulai sekolah dengan lancar. Indah, hari pertama sekolahmu hari ini. Kenapa kamu tidak memakai seragam sekolah? Seragam? Aku tidak punya. Tapi untuk masuk sekolah, kamu harus memakai seragam dan lencana sekolah. Mungkin ibu lupa padamu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak termasuk masyarakat kelas atas. Apa kamu pantas memakai seragam? Kembali ke pedesaan kampungan. Kamu hanya bisa masuk sekolah dengan seragam dan lencana. Pasti kamu yang sengaja membuang seragam Nona Indah. Dengan cara rendah seperti itu untuk mencoba mempermalukannya. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku jika bersikap keras. Kamu, berani-beraninya kau memukulku. Dasar pembantu kotor. Lepaskan aku. Aku adalah teman belajar yang dipilih langsung oleh sang patriark. Aku berhak mendisiplinkan perilakumu. Jadi, kenapa kalau aku memukulmu? Apa aku harus memilih hari? Apa-apaan yang kau lakukan? Dan rokku juga. Nona Indah pakai ini dulu saja. Setelah sekolah nanti, kita akan beli yang baru di sekolah. Tapi, Ayu, tunggu saja. Aku akan pastikan kalian berdua Jalang dikeluarkan dari sekolah. Diam. Nona Indah tidak bisa mentolerir omongan kotor seperti itu. Ingat ini, kalian berdua. Ayu, Indah, jangan terlalu sombong. Begitu kita di sekolah, aku akan mengurus kalian. Nona Indah, Rio dan aku di kelas 5 kali ini. Kamu dan Mutiara di kelas 3. Hati-hati, Nona Indah. Jangan biarkan Mutiara mengganggumu. Ayu, jangan khawatir, aku akan menjauh darinya. Kalau aku lihat kamu mengganggu Nona Indah, jangan salahkan aku. Dia saudariku. Kenapa aku harus mengganggunya? Ayu, kamu tidak bisa membantu dari jauh. Begitu kamu pergi, siapa yang akan melindungi Indah? Bayu, kalau kamu sudah bangun sekarang temui aku di kantor, ya? Bayu, apa itu pewaris keluarga Wijaya? Ku dengar dia mungkin bisu. Sedih sekali. Ayu, kamu tadi lihat aku ya? Cukup ganteng, kan? Kamu tertarik? Siapa sangka? Ada yang kena pukul di hari pertama. Ku dengar dari kelas 3, sial banget. Ada apa dengan Nona Indah? Kamu gila? Di mana Nona Indah? Kau gila. Aku bukan pengasuhnya. Katakan di mana Nona Indah sekarang. Aku akan mencabut kukumu yang cantik. Satu persatu, semuanya. Baik, aku bicara. Mungkin dia di kamar mandi. Dia belum kembali. Tidak, itu bukan salahku. Ini adalah putri kandung yang baru diakui dari keluarga Sterling. Dia jelas seorang udik. Tepat, dia bahkan tidak sebanding dengan satu jari kaki Mutiara. Jangan katakan itu, teman-teman. Indah adalah putri kandung ayah dan ibu. Meskipun dia tidak menyukaiku, dan bekerja sama dengan pembantu untuk mengusirku, di hatiku, dia tetap saudariku. Mutiara, kau terlalu baik. Seorang gadis desa yang muncul entah dari mana, kenapa dia bisa seenaknya terhadapmu begitu tiba? Jangan khawatir, Mutiara. Kami akan memberinya pelajaran setelah kelas. Ayu, bahkan jika kau pergi ke sana sekarang, aku khawatir sudah dengar kamu kembali, dan kamu sudah ingin mengusir Mutiara dari keluarga Sterling, dasar Jalang kecil desa yang licik. Aku tidak mengusirnya. Kamu minta sendiri. Sekarang kamu dapatkan Mutiara baik hati. Dia tidak akan mendendam padamu. Tapi kami tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jangan khawatir, Nona Indah, aku di sini sekarang. Hei gadis desa, kenapa menangis? Kamu bau, jadi itu salahmu sendiri. Bukankah kami membantumu bersih-bersih? Nona Indah. Siapa orang bodoh buta itu? Tidak lihat kami sibuk. Pergi sana. Aku juga sibuk menjatuhkan kalian semua.
Sial, kau gila. Nona Indah. Nona Indah, kau tidak apa-apa. Kau di kelas berapa? Kenapa kau ikut campur? Kau tahu kami siapa? Berani menyinggung kami? Selesai sudah kau di sekolah ini. Bukankah kau hanya anjing penjilat mutiara? Kau. Macam-macam dengan kami? Kalian berdua mati. Benar. Kalian berdua tunggu saja. Nona Indah. Ayo, pergi. Aku akan mengantarmu mencari keadilan. Ayo. Haruskah kita pergi ke kelas? Atau kita minta izin dan ganti baju? Nona Indah, jangan takut. Kau adalah pewaris sah keluarga Sterling. Bersikaplah tegas, dan tak ada yang berani macam-macam denganmu. Saat diintimidasi, lawan dengan berani. Tunjukkan kekuatanmu, maka mereka tak akan berani mengintimidasimu lagi. Ayu, akan kulakukan seperti katamu. Aku sudah menawarkan diri untuk pergi dari keluarga Sterling. Aku ingin memberikan tempatku pada Indah, tapi ayah, ibu, dan Rio tidak mengizinkanku. Mereka bilang, keluarga Sterling hanya mengakuiku sebagai putri mereka. Tidak apa-apa. Lalu kenapa kalau Indah adalah putri kandung? Keluarga Sterling hanya peduli padamu. Benar, kamu luar biasa. Dibandingkan dengan Udik Indah itu, kamu jauh lebih baik. Menurutku, dia harusnya paham dan pergi. Dia pemalu dan tidak tahu sopan santun. Tepat sekali. Kami pasti akan mengerjai Indah habis-habisan dan membuatnya keluar dari sekolah dan keluarga Sterling untuk selamanya. Ambil langkah pertama dengan berani. Katakan padaku, siapa yang mengerjaimu. Jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Hamba setia Anda akan mengurus mereka untukmu. Mereka semua mengejekku. Dia merobek buku baruku yang baru dibagikan. Dia membuang tasku ke tempat sampah. Dia memasukkan serangga ke dalam bekal makanku. Lalu kenapa kalau aku merobek bukumu? Kenapa tidak kamu simpan? Lagi pula, tasmu sangat kotor, membuangnya seperti membantu kamu membersihkan. Aku memasukkan serangga ke dalam bekalmu untuk memberimu protein tambahan, jangan tidak berterima kasih. Indah, Ayu teman sekelasmu bermaksud baik. Apa yang kalian berdua coba lakukan? Apakah kalian mau memberontak? Bagaimana kalau kami memberontak? Kami memberontak melawan kekuasaanmu, Mutiara. Ayu, berani-beraninya kau memukul orang, aku akan lapor ke Ibu Davis dan kau akan dikeluarkan. Patriark Sterling memerintahkanku untuk mendisiplinkanmu. Kau membuli Nona Indah dan tidak menunjukkan rasa hormat. Kau sudah melampaui batas. Sudah sepantasnya aku meluruskanmu. Silakan lapor ke Ibu Davis. Aku tidak takut. Apa kau gila? Dasar orang gila. Ayu, apa yang kau lakukan dengan bukuku? Hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa Nona Indah bukanlah seseorang yang bisa kau bully, apalagi yang kau mau. Arg, dasar wanita jahat, aku akan membawamu bersamaku. Ayu, lepaskan Mutiara sekarang. Minta maaf pada Nona Indah sekarang juga. Enggak mungkin, aku tidak minta maaf. Kalian tunggu apa lagi? Bantu aku menarik orang gila ini pergi. Benar, semuanya bersama-sama. Ayo, bawa psikopat ini ke kantor. Suruh Ibu Davis mengeluarkannya. Sekalian ke kantor saja. Semakin besar masalah ini, semakin aman Nona Indah. Ayu, kamu dan Indah. Setelah hari ini aku akan pastikan kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di sekolah ini lagi. Jadi, ceritakan apa yang terjadi. Ibu Davis, Ayu tiba-tiba gila.
Dia tidak hanya membuang buku-buku saya ke tempat sampah dan mengotori gaun saya, tetapi dia juga memukul saya. Ibu Davis, saya sumpah, setiap kata itu benar. Dia selalu menargetkan saya, dan hari ini dia mempermalukan saya secara fisik di depan semua orang. Dia membuat saya ketakutan setengah mati. Untungnya, siswa lain melihatnya. Kamu harus membela saya. Tidak, Ibu Davis. Ayu hanya mencoba melindungi saya dari mereka. Itulah mengapa dia melakukannya. Ibu Davis, tolong. Ayu tidak bersalah. Ibu Davis, yang mulia saya difitnah. Ibu harus membela saya dan untuk Nona Indah. Memanfaatkan sifat lembut Nona Indah, begitu banyak dari mereka bersekongkol melawannya. Jika aku tidak muncul tepat waktu, Nona Indah pasti sudah celaka hari ini. Kamu menindas murid baru. Ibu Davis, di hari pertama sekolahku, mereka merobek buku pelajaranku yang baru, melemparkan tasku ke tempat sampah dan memasukkan serangga ke dalam bekal makanku. Disiksa seperti ini, aku sudah tidak mau hidup lagi. Indah, jangan bertindak gegabah. Ya Tuhan, kasihanilah. Nona Indah datang ke ibu kota sendirian tanpa kasih sayang dari orang tuanya. Dan sekarang, dia dibuli seperti ini oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Sebagai hakim paling adil, kamu harus menghukum para bajingan ini. Ibu Davis, jangan biarkan Ayu menipumu. Semua yang dia katakan adalah bohong. Jelas kita harus memeriksa rekaman pengawasan. Tampilkan semua kamera di kelas dan toilet. Maka kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Mutiara, apa kamu punya sesuatu untuk dibela? Tidak. Kalau begitu masalah ini selesai. Mutiara, kalian bertiga masing-masing tulis esai 5.000 kata dan minta maaf kepada Indah dan Ayu. Maaf. Maaf. Ayu, Indah, selama kalian di sekolah ini, aku akan membuat hidup kalian sengsara. Kamu bisa melindungi Indah untuk saat ini, tapi bisakah kamu melindunginya selamanya? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ayu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus keluar. Jangan khawatir, Nona Indah. Cukup urus gaunmu tetap bersih. Serahkan sisanya pada hamba setia Anda. HM. Ku dengar kalian berkelahi di sekolah dan berakhir di kantor. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, ini semua salahku. Mereka semua di pihakku karena kasihan padaku. Jadi mereka mengucilkan Indah Ayu. Demi Indah secara tidak sengaja membalikkan mejaku, melempar buku pelajaranku, dan memerciki aku dengan tinta. Kau mulai lagi dengan aktingmu itu. Ayu, kakek menjadikanmu teman belajar kami bukan untuk menindas Indah. Indah mungkin bisa memaafkan, tapi aku tidak. Indah, bagaimana kau bisa membiarkan Ayu menyentuh Mutiara? Ibu sudah bilang kau dan Mutiara adalah anak-anakku. Berhenti menyudutkan Mutiara. Mutiara, kau benar-benar pandai berakting. Sepertinya kau akan menang, aktris terbaik tahun ini, Ibu. Aku tidak tahu. Kenapa Indah menyuruh Ayu untuk menjebakku? Ayu, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Patriark Sterling, aku memang bertengkar fisik dengan Nona Mutiara. Tapi itu karena aku melihat teman-teman, Nona Mutiara merobek buku pelajaran Nona Indah, melempar tasku. Dan bahkan menyudutkannya di toilet untuk menindasnya. Karena itu aku turun tangan. Sebagai teman belajar para nona dan tuan muda, aku seharusnya memberi contoh yang baik. Meskipun Nona Mutiara menindas Nona Indah, aku seharusnya membiarkan Patriark Sterling yang menanganinya. Aku terlalu impulsif. Maafkan saya, Patriark Sterling. Mutiara, beginikah caramu menjaga Indah? Kakek, aku tidak menindas Indah. Itu murid-murid yang membencinya karena dari desa itu, sebabnya mereka mengucilkannya. Ayah Mutiara selalu sempurna dalam segala hal. Murid-murid pikir Indah tidak bisa menyaingi Mutiara, jadi wajar mereka mengucilkannya. Tidak perlu dibesar-besarkan, Nyonya. Bagaimana Ibu tahu bahwa Nona Indah pasti tidak sebaik Mutiara? Indah tumbuh di desa kurang didikan yang baik. Tapi aku membesarkan Mutiara dengan sangat hati-hati. Bulan depan, Mutiara akan berpartisipasi dalam kompetisi biola internasional. Apa yang bisa Indah gunakan untuk bersaing dengannya, Nyonya? Bagaimana jika Nona Indah mengalahkan Mutiara di kompetisi biola internasional?
jika Nona Indah bisa mengalahkan Mutiara di kompetisi biola internasional. Haha, Ayu, apa kau gila? Indah baru saja datang dari pedesaan, bakat apa yang dia miliki? Ayu, Indah, bahkan tidak bisa membaca not balok. Jika kau lakukan ini, Indah akan dipermalukan. Lalu, beranikah kau bertaruh denganku? Di kompetisi musik 3 hari lagi, jika Nona Indah menang, kau akan secara sukarela meninggalkan keluarga Sterling dan mengembalikan semua yang menjadi miliknya. Setuju? Aku setuju. Tapi jika Indah kalah, aku ingin ayah dan ibu mengakui secara terbuka bahwa aku adalah pewaris sejati keluarga Sterling. Indah, beranikah kau? Aku percaya pada Ayu, aku menerima taruhanmu. Baik. Aku akan menjadi saksi taruhan ini. Ardi, Sunlan, dengarkan. Saat waktunya tiba, kalian tidak boleh memihak siapapun. Ayu, apa aku benar-benar bisa melakukan ini? Mutiara sudah belajar selama lebih dari 10 tahun. Aku hanya punya 3 hari, dan aku bahkan tidak tahu senar biola. Nona Indah, jangan takut, aku di sisimu. Nona Indah, kau luar biasa. Kau belajar Guangling San dalam 3 hari, dan permaisuri yang mencintai musik memujimu karena kecerdasanmu. Aku sangat mengagumimu. Meskipun Guangling San sulit asalkan kau menguasai penjarian dan ritme mudah dipelajari, ayo, biarkan aku tunjukkan. Semua instrumen memiliki prinsip yang sama. Dulu, Nona Indah mengajariku semua keahlian kecapinya. Aku pasti akan membantu Nona Indah memenangkan juara pertama dalam kompetisi musik. Jangan khawatir, Nona Indah, aku akan mengajarimu segalanya dalam 3 hari ini. Kita pasti bisa. Ya, aku percaya padamu. Sudah kuduga. Untuk biola ini, meskipun suaranya dan tekniknya berbeda dari kecapi, dengan bakat Nona Indah, begitu dia menguasai tekanannya, dia pasti bisa menangani kompetisi ini. Ayu, kita masih harus menyiapkan lagu orisinal kita. Jika kita berlatih di rumah, bagaimana kalau Mutiara mendengar kita? Aku punya ide. Ada si bisu kecil di kelas kita. Dia putra kepala sekolah. Aku akan minta dia mengambilkan kunci ruang musik sekolah. Dengan begitu, kita bisa berlatih di sekolah tanpa ada yang tahu. Ayo. Hei Bayu, bisa bantu kami? Bisakah kamu pinjamkan kunci ruang musik sekolah hanya beberapa hari? Ayu, lupakan. Ayo cari cara lain. Tuanku bilang, alat musik di ruang musik sekolah biasa saja. Suaranya kurang bagus. Villa keluarga Wijaya punya ruang musik khusus. Ada biola dan kecapi terbaik. Kalian bisa berlatih di sana. Benarkah? Boleh. Terima kasih banyak, Bayu. Tuan muda biasanya tidak pernah bicara pada siapapun, apalagi mengundang orang. Ada apa dengan dia hari ini? Indah, ayo. Ayu, apa kita benar-benar akan berlatih di rumah Bayu? Mutiara tidak akan pernah menduga kita berlatih di rumah Bayu. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan kompetisi tanpa khawatir. Ayu, alat musik di ruang musik ini semuanya terlihat sangat mahal. Ini kecapi zamrud milik Nona Indah. Bayu, bolehkah aku memainkan kecapi ini? Ini adalah harta paling berharga. Kecapi zamrud milik Tuan Muda. Dia biasanya tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Tuan Muda benar-benar memperlakukan Ayu secara berbeda. Ayu, kamu bermain sangat baik. Ayo Nona Indah, biarkan aku mengajarimu, mulai dari cara memegang busur. Mutiara, kamu ingin menemuiku? Rio, apa kamu tidak sadar? Beberapa hari terakhir Indah dan Ayu tidak masuk sekolah. Oh, mereka minta izin, mungkin pergi ke rumah Bayu untuk berlatih. Maksudmu pewaris keluarga Wijaya Bayu? Tidak mungkin,
Pewaris keluarga Wijaya memiliki banyak kekuasaan dan tidak pernah bergaul dengan siapapun. Kenapa dia mau membantu mereka berdua? Entahlah. Sepulang sekolah hari itu, aku melihat Ayu menarik Indah ke dalam mobil Bayu. Kompetisi musik besok. Apakah Ayu benar-benar mengajari Indah bermain biola jika dia menang? Tidak, aku tidak bisa membiarkan Indah naik ke panggung itu. Indah, karena kamu sudah bulat tekad untuk bersaing denganku, jangan salahkan aku jika aku kasar. Saat kakimu patah, bagaimana kamu akan bermain biola? Selamat siang, Nona Mutiara. Bekerja keras. Atau aku akan memecatmu. Sama seperti putrimu. Kalian berdua orang rendahan yang tidak tahu apa-apa. Ya. Ayu, Nona Indah, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Ayu, tanganku sakit sekali. Benar-benar tidak berguna. Bahkan jalan aja tersandung-sandung. Sebaiknya kau skip kompetisi besok saja, hindari rasa malu. Rio, apa kau tidak lihat? Indah tidak mau bertanding. Dia pura-pura jatuh hanya untuk dapat simpati. Minggir kalian semua. Jika terjadi apa-apa pada Nona Indah, akan kubuat kalian semua membayar. Indah, kakek benci orang yang ingkar janji. Jika dia tahu kau pura-pura sakit untuk keluar dari kompetisi, kau tak akan punya tempat lagi di keluarga Sterling. Pasien mengalami cedera ligamen dan patah lengan. Tapi aku punya kompetisi besok. Apa yang harus kulakukan? Sebaiknya jangan berjalan selama 3 bulan, dan jangan gunakan lenganmu sama sekali. Kalau tidak, bisa menyebabkan kerusakan permanen. Terima kasih, dokter. Nona Indah, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Ayu, lenganku patah. Aku hampir tidak bisa bergerak. Bahkan jika aku bertanding besok, pasti aku kalah. Apa yang harus kita lakukan? Nona Indah, kembali di kerajaan Eldoria. Kamu pernah memukau ibu kota dengan satu karya dan memenangkan hati kaisar. Tapi kemudian selir kekaisaran memfitnahmu dan pergelangan tanganmu lumpuh. Kamu tidak pernah menyentuh kecapi lagi. Nona Indah, daripada melihatmu menang dalam kompetisi ini, aku lebih baik melihatmu selamat dan sehat. Nona Indah, aku tidak ingin kamu mempertaruhkan kesehatanmu. Mungkin kita harus menyerah pada kompetisi ini. Itu pewaris Wijaya, kan? Kudengar kompetisi musik ini sepenuhnya didanai oleh keluarga Wijaya. Jika ada putri yang menarik perhatian pewaris Wijaya, bukankah dia akan mendapat jackpot? Bukankah kontestan 6 selanjutnya, Indah? Para juri Indah kakinya patah dan tidak bisa datang hari ini. Tapi tadi malam Indah bilang padaku bahwa dia akan ikut kompetisi. Para juri, kalian pasti salah. Putri saya, Indah, jatuh dan melukai kaki dan lengannya kemarin. Tidak mungkin dia bermain biola. Dia tidak datang. Indah, kamu sudah kalah. Sudah tepat jam 9, peserta nomor 6, Indah tidak tiba tepat waktu untuk kompetisi, RL. Menurut peraturan, dia didiskualifikasi, kompetisi dilanjutkan. Baik para juri. Kapan saja, sekarang aku akan menjadi juara kompetisi musik internasional. Penampilan ini yang terbaik malam ini. Lumayan. Kudengar Mutiara sudah bermain biola sejak kecil. Melihatnya hari ini dia jauh di atas teman-temannya. Tidak mudah bagi orang tua Mutiara untuk membesarkan anak yang luar biasa.
Setelah upacara penghargaan, aku akan menjadi pewaris sejati keluarga Sterling. Sekarang, kami akan mengumumkan juara kompetisi biola ini. Tunggu, masih ada satu peserta yang belum tampil. Peserta nomor 6, Indah Sterling, ada di sini. Bagaimana mungkin? Tangan Jalang itu patah. Bagaimana dia masih bisa ikut kompetisi? Indah, bukankah kamu di rumah sakit? Bagaimana kamu sampai di sini? Ayu, aku tahu kamu peduli pada Indah. Tapi jika Indah naik panggung, dan tidak bisa bermain dengan baik, itu akan mempermalukan seluruh keluarga Sterling. Ayu, apa kamu membawa Indah hanya untuk mendukung Mutiara? Apa? Kamu masih ingin bertanding? Biarkan dia mencoba. Indah, kamu di kursi roda, dan kakimu patah. Bagaimana mungkin kamu bisa bertanding? Benar. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Ayah mencarikanmu dokter spesialis. Kamu akan dioperasi besok, untuk memperbaiki kakimu. Mutiara, berhenti pura-pura baik. Dokter spesialis, aku rasa, kamu ingin menghancurkan kaki Nona Indah untuk selamanya, kan? Ayo, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu takut Nona Indah akan mengalahkanmu? Jadi kamu takut membiarkannya berkompetisi, kan? Aku hanya khawatir tentang kesehatan Indah, hanya bersikap baik. Maaf, Indah juga terluka. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Mutiara tumbuh bersama kami sejak kecil. Aku mengajarinya dengan baik, dia baik hati. Bagaimana mungkin dia menyakiti Indah? Ayu, kamu memfitnah lagi. Bahkan, jika sang patriark melindungimu, aku pasti akan mengusirmu. Kompetisi yang utama. Setelah kompetisi, aku akan punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Indah, aku hanya memikirkanmu. Sekarang setelah orkestra pergi, bahkan jika kamu tampil, itu tidak akan berpengaruh. Bahkan tanpa orkestra, Nona Indah masih bisa bermain. Tapi hari ini bahkan pewaris keluarga Wijaya ada di sini. Kita tidak bisa membuat semua orang menunggu untuk Indah, kan? Apa yang dimaksud tuanku adalah biarkan kontestan ini berkompetisi? Baik, baik. Kalau begitu, lanjutkan seperti yang Bayu inginkan. Maka aku berharap Indah penampilan yang hebat dan peringkat teratas. Menantikan penampilan Putri Sulung. Indah, aku ingin melihatmu mencoba tanganmu patah. Bagaimana kamu akan bermain biola? Semangat, Nona Indah. Ini. Bagaimana ini mungkin? Nona Indah, kamu hebat. Mungkin kita harus menyerah saja dalam kompetisi ini. Ayu, aku tidak ingin kerja kerasmu sia-sia. Aku tahu kamu punya rencana lain. Aku harus ikut kompetisi ini. Nona Indah, aku bisa menggunakan 9 teknik penyembuhan tulang. Aku akan menyembuhkan tulang dan darahmu segera. Tapi metode ini, meskipun cepat, sangat menyakitkan. Kamu harus menahan rasa sakit tulang retak untuk berhasil. Aku tidak takut. Ya. Ayu, aku akan memenangkan kompetisi ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Meskipun Nona Indah rapuh di dunia ini, dia sama tangguh dan beraninya seperti di kehidupan sebelumnya.
Aku sudah bertahun-tahun di dunia biola. Aku belum pernah melihat pemain biola sehebat itu. Bukankah tangan Jalang itu patah? Bagaimana mungkin? Oh tidak, tangan Nona Indah baru saja sembuh. Dia hanya bisa bermain dengan 70% dari kemampuan biasanya. Jika terus begini, Nona Indah pasti tidak akan bertahan dan akan kalah dalam kompetisi. Tidak mungkin, ini tidak bisa terus begini. Aku harus melakukan sesuatu. Jika aku bisa menemani Nona Indah, itu bisa menutupi betapa lemah permainannya. Tuanku tahu Nona Ayu ingin membantu Nona Indah. Jadi dia membawa Zither Zamrud untuk membantu Ayu. Ayu itu benar-benar penjahat. Apa yang dia rencanakan sekarang? Iringan, zither ini berharmoni dengan biola, musik ini luar biasa. Biola lembut dan berlarut, dan zither, kaya dan kuat, mereka saling melengkapi, sempurna sekali. Menurut nilai dari para juri juara kompetisi biola adalah pemenang kompetisi biola ini adalah Indah. Nona Indah luar biasa. Mutiara, waktunya menyelesaikan urusan atas apa yang kau lakukan pada Nona Indah. Selamat untuk kalian semua. Ku dengar Nona Indah ini adalah pewaris Sterling, Pak Sterling dan Ibu Sterling. Anda membesarkan putri yang luar biasa, tapi seingatku bahwa pewaris Sterling adalah Mutiara. Sebenarnya, Indah adalah putri kandung Sterling yang sudah lama hilang. Pantasan Nona Indah begitu luar biasa. Jadi dia pewaris sejati Sterling. Indah, kau penjahat. Kau curi juaraku. Kau curi posisiku sebagai pewaris Sterling. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayu, siapa yang bilang kau boleh masuk ke ruang istirahatku? Keluar dari sini. Kau? Apa yang kau mau? Aku datang untuk membalas sabun mandi di kamar mandi. Nona Indah, kamu yang menuangkannya, kan, Mutiara? Ibu, aku sedang menjaga Nona Indah. Kamu perlu apa? Ayu, sebelum Nona Indah jatuh, aku melihat Nona Mutiara menyelinap keluar dari kamar mandi, Nona Indah. Tunggu saja, penjahat, kamu juga main biola. Kamu tahu betapa pentingnya tangan bagi seorang musisi. Kamu membuat Nona Indah terpeleset di kamar mandi. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Kamu akan jadi pembunuh. Dasar pelayan kurang ajar. Aku akan panggil ayah dan ibu untuk menghadapimu sekarang. Apa yang kamu lakukan? Keahlian dan nada yang luar biasa. Ini biola yang bagus. Sayang sekali, biola ini tidak mendapat pemilik yang layak, kamu. Ayu, dasar wanita gila. Aku menghabiskan 600 juta rupiah memesan biola ini dari pembuat biola terkenal Italia. Aku akan membunuhmu. Memecahkan biolamu hanyalah hukuman kecil. Kamu menyebabkan lengan Nona Indah patah. Jika ada lain kali, bukan biola yang akan hancur tapi tanganmu. Bayu, tepat waktu sekali. Ayu sudah gila. Dia pembantu kita, tapi dia menghancurkan siterku.
dan dia menuduhku menyakiti Indah. Kamu harus bersaksi untukku. Ayu, itu keterlaluan. Bayu pasti akan bersaksi untukku. Oh, kau lihat lukaku. Pasti kena saat menghancurkan siter. Jangan lihat, sedikit lagi pasti sudah sembuh. Ayu, kau benar-benar sudah dekat dengan Bayu. Kau hanya penjahat yang naik kelas sosial. Aku akan pastikan semua orang tahu sifat aslimu. Terima kasih. Aku akan memakainya sendiri. Untukku. Aku mengerti. Apa kau siap? Apakah kamu suka Nona Indah? Lihat kamu memberiku kecapi yang sangat mahal dan kamu ingin aku membantumu dengan Nona Indah, jadi kamu mencoba menyuapku, kan? Lihat dirimu, kamu tersipu. Kamu suka Nona Indah. Apa susahnya mengaku? Tapi karena kamu memberiku hadiah yang begitu mahal. Saat aku melakukan perjalanan waktu ke sini, aku entah bagaimana memiliki liontin giok ini. Ini barang paling berhargaku. Ini, untukmu. Aku ambil kecapinya juga. Jika kalian berdua jadi, aku akan memberikannya pada Nona Indah nanti. Baiklah, aku pergi. Ayu. Kudengar Indah memenangkan kompetisi musik internasional bagus. Aku sudah memesan untukmu biola khusus. Aku suruh kepala pelayan membawanya besok. Terima kasih, kakek. Sang Patria, karena Nona Indah menang taruhan dengan Mutiara harus dihormati sekarang, kan? Ayu, cukup. Apakah kamu benar-benar akan mengusir Mutiara? Mutiara telah tinggal bersama keluarga Sterling selama 18 tahun, ini rumahnya. Kakek, taruhan tetaplah taruhan. Aku rela pergi. Aku hanya khawatir dengan ibu, ayah, dan kamu. Aku telah menjadi putri durhaka, aku tidak bisa lagi merawat kalian. Ayah. Mereka hanya anak-anak bermain-main, Mutiara tumbuh di depan mata Anda. Apakah Anda benar-benar tega membiarkannya tanpa rumah? Ibuku tidak pernah memelukku seperti ini. Tepat. Mari kita berbelas kasihan. Bolehkah saya bertanya, Tuan dan Nyonya? Jika yang kalah hari ini adalah Nona Indah, apakah Anda akan membelanya seperti ini? Sebagai orang tua, kalian bahkan tidak bisa bersikap adil. Aku benar-benar kasihan pada Nona Indah. Apa yang kalian tahu? Kami mencintai semua anak kami, sama rata. Aku hanya ingin kedamaian dalam keluarga. Keluarga yang harmonis memiliki saudara, yang saling menghormati. Keluarga mana yang membingungkan antara yang sah dan tidak sah. Membiarkan seorang putri angkat bersekongkol melawan pewaris sejati. Mutiara, kamu kenal botol ini, kan? Kamu menyelinap ke kamar mandi Nona, dan dengan sengaja menumpahkan sabun mandi untuk membuatnya jatuh. Kamu, putri angkat, berani menyakiti pewaris sejati. Menurut aturan keluarga Sterling, apa hukumanmu? Aku tahu, Ayu, kamu menyakiti aku demi Indah. Tapi orang di video ini hanya berpakaian seperti aku. Bagaimana bisa kamu menjebakku seperti ini? Kamu bohong. Ayu tidak menjebakmu. Sabun mandi di kamar mandi. Nona adalah botol yang sama seperti di video pengawasan. Sebelum Nona jatuh, hanya kamu yang masuk ke kamar mandinya. Ibuku juga melihatmu keluar dari kamar mandi. Nona Indah, berani kamu menghadapiku soal ini? Ayah dan ibu, aku tidak. Tolong percayalah padaku. Cukup kirim Mutiara pergi hari ini. Keluarga Sterling kita tidak bisa mentolerir sampah seperti ini yang menyakiti keluarganya sendiri. Mutiara, kenapa kamu melakukan ini pada Indah? Baiklah Mutiara, kamu sebaiknya pindah sementara waktu. Karena ayah dan ibu ingin aku pergi, maka aku akan pergi. Ayah, ibu, jaga diri kalian. Putrimu di sini, bersujud kepada kalian. Mutiara.
Ibu akan menjemputmu. Ayu. Kamu hebat membesarkan Indah. Aku tahu, aku bisa mengandalkanmu. Terima kasih, Patriark Sterling. Indah, Kakek, kamu anak yang baik. Setiap hari sepulang sekolah kamu harus lebih sering pergi dengan kakek ke perusahaan untuk belajar bisnis keluarga. aku akan melakukan apapun yang kakek katakan. Ayu, kamu ikut juga. Oke. Mutiara, jangan khawatir. Saat kakek sudah tenang, aku akan menjemputmu. Ibu. Indah, Ayu jangan terlalu sombong. Aku akan mengirim kalian berdua kembali ke tempat kalian dan mengambil kembali milikku. Nona Indah, apakah ini ibu angkatmu, Fitri? Dia ibu angkatku, tapi sejak aku kecil, dia tidak pernah terlalu menyukaiku. Dia minum setiap hari dan memukul serta membentakku. Mengerikan. Bagaimana bisa seorang ibu menyiksa anaknya sendiri? Nona Indah, Fitri membesarkanmu selama 20 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Kamu bukan anak kandungnya. Ayu. Maksudmu? Pasti ada yang tidak beres. Jangan khawatir, Nona Indah. Aku akan menyuruh seseorang menyelidikinya. Kamu Fitri, kan? Aku pewaris Sterling. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kamu Mutiara. Jika kamu membawa Indah kembali ke pedesaan dan pastikan dia tidak pernah muncul di depanku lagi. Apa yang kamu lakukan? Pemabuk? Lepaskan aku. Kamu menjijikan. Mutiara. Ini aku. Ibu kamu adalah anak kandungku. Aku bukan putrimu. Keluar. Mutiara, ibu tidak bohong. Ayahmu meninggal dalam kecelakaan tambang saat itu. Aku takut kamu akan menderita bersamaku. Jadi aku menukarmu dengan pewaris Sterling. Kamu adalah darah dagingku sendiri. Aku tidak menginginkanmu sebagai ibuku. Ini semua salahmu. Saat itu, kenapa kau tidak mencekik Indah sampai mati? Sekarang dia kembali untuk bersaing denganku. Aku benci kamu. Maafkan aku. Mutiara, selama kamu bisa memaafkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jika kamu benar-benar merasa kasihan padaku, maka bantu aku bunuh Indah. Bagaimana kamu bisa duduk di sini? Bayu menawarkan untuk bertukar tempat denganku. Dia bahkan memberiku edisi terbatas sepeda motor Harley Davidson. Jadi, bukankah itu keren banget? Mau aku ajak jalan-jalan? Bayu, kamu duduk tepat di sebelahku. Apakah kamu mencoba mendekati Nona Indah? Untuk mendekati Nona Indah, kamu bahkan menyuap Rio. Begitu licik. Apa yang kamu tulis? Biarkan aku lihat. Ayu. Ayu, ke sini. Saya datang, Nona Indah. Ayu kepala sekolah bilang sejak saya menang kompetisi musik, dia menjadikan saya perwakilan siswa untuk memberikan pidato di depan seluruh sekolah minggu depan. Benarkah? Itu keren sekali, Nona Indah. Tapi saya sedikit takut, bagaimana jika saya lupa kata-kata saya? Jangan khawatir, kita akan berlatih sebelumnya. Sebenarnya sangat sederhana. Sama seperti dulu saat saya membaca titah kekaisaran di dinasti Eldoria. Saya hanya bercanda, tapi pidatonya hari Senin. Jadi kita harus berlatih keras. Setelah sekolah ayo, pergi ke aula dan berlatih. Bayu, Nona Indah dan saya akan pergi ke aula untuk berlatih pidato. Mau ikut? Musik mengajari saya tidak hanya melodi tetapi juga keberanian menghadapi kesulitan. Nona Indah benar-benar telah berkembang pesat. Jangan kira saya tidak tahu bahwa kamu membantu kami berlatih dan memberi kami kecapi. Semua karena kamu suka sama Nona Indah. Saya tidak suka dia. Tunggu
Tunggu, kamu tidak bisu. Kau tidak bisu. Aduh, kena. Apa kau tidak punya hal lain untuk diucapkan? Apa? Oh, terima kasih. Ayu, Bayu. Siapa sangka dia bisa bicara? Dia tidak pernah bicara, sepatah kata pun di sekolah sebelumnya. Aku pikir dia bisu. Lupakan dia. Fokus saja pada latihan kita. Ayo. Ayu, aku selalu merasa pidato tentang menghadapi prasangka tadi kurang bertenaga. Kuharap bisa lebih tegas. Dulu di kerajaan Eldoria, aku biasa membacakan dekrit untuk Nona Indah. Aku tak pernah kalah soal wibawa. Serahkan padaku, Nona Indah. Meskipun dunia penuh prasangka, kita harus tetap setia pada diri sendiri. Jangan khawatir, Nona Indah, besok pidatomu pasti akan bersinar cemerlang. Bagus, pertahankan. Indah, tunggu saja, pidato besok akan menjadi malapetakamu. Indah Ayu. Kakek, Berkah, Patriark Sterling. Indah. Kudengar kamu akan pidato di depan seluruh sekolah besok. Aku berencana, setelah pidatomu, mengumumkan secara resmi bahwa kamu resmi kembali ke keluarga sebagai pewaris tunggal keluarga Sterling. Nona Indah, apa kamu sudah hafal pidato besok? jangan khawatir Ayu, aku sudah hafal. Besok akan seperti hari ini, latihan di aula tampil saja biasa. Ayu, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah kembali ke desa sekarang, terlalu takut bicara pada siapapun. Apalagi pidato di depan seluruh sekolah dan menjadi juara kompetisi musik. Apa yang kamu katakan, Nona Indah? Kamu sudah sangat baik padaku. Kamu memberiku makanan terbaik dulu dan kamu memikirkanku saat dapat baju bagus. Aku ingin bersamamu seumur hidup dan menjadi tangan kananmu. Rio. Ini permen tenggorokan semangat besok. Makasih. Pasti. Sama-sama. Ayo, coba. Kau belikan ini untukku. Ini dari Nona Indah. Dia membelinya khusus untukku kemarin. Coba saja, mau? Nona Indah bilang rasa stroberi bisa menghiburmu. Selanjutnya juara kompetisi musik, Indah, akan memberikan pidato utama, keberanian, dan pertumbuhan. Halo semuanya, saya Indah. Hari ini, saya ingin berbicara tentang keberanian. Saya harus akui Indah dari desa cukup mengesankan saat dia bicara sekarang. Sekarang kau tahu betapa hebatnya Indah? Siapa yang bilang dia udik sebelumnya dan tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Sterling? Siapa bilang saya menyesal? Apakah kau sudah memotong kabel lampu? Jika tidak, sekarang pidatonya akan selesai. Saya sudah memotongnya, tapi talinya terlalu tebal. Saya tidak bisa memotongnya. Keraskan tenagamu. Kita harus pastikan dia mati di panggung hari ini. Aku dulu berpikir bahwa menjadi hebat berarti bermain biola dan mengenakan gaun cantik, tapi sekarang aku tahu bahwa kehebatan adalah jatuh 100 kali dan masih berani bangkit untuk yang ke-101 kalinya. Indah, jangan salahkan aku. Karena kejam, kamu seharusnya tidak bersaing dengan Mutiara. Kehebatan adalah setelah jatuh dengan tenang menghadapi luka-lukamu tanpa berpaling. Itulah akhir pidatoku. Terima kasih, semuanya. Nona Indah. Cepat, cari dokter. Cucuku tidak boleh dalam bahaya.
Nona Indah, bagaimana kabarmu? Nona Indah. Nona Indah, bangun. Tetap sadar. Nona Indah, di mana perawat sekolah? Di mana perawat sekolah? Panggil perawat, cepat. Minggir, minggir. Nona Indah, semoga baik-baik saja. Bayu, jangan biarkan penampilan Indah memperdaya kamu. Hari ini dia tertimpa lampu. Itu balasan atas kelicikannya. Dan Ayu yang selalu bersamanya, sama buruknya dia. Keluar. Luka Indah sudah dirawat, hanya luka goresan dangkal, gegar otak ringan. Dia akan pulih setelah istirahat seminggu. Baik, terima kasih, dokter. Nona Indah. Bayu, Nona Indah hilang. Ayu, jangan khawatir, aku akan menyuruh seseorang memeriksa kamera. Bayu, terima kasih. Begitu aku menemukan Nona Indah, aku akan memberitahunya bahwa kamu menyukainya. Siapa bilang aku suka Indah? Kamu tidak. Yang aku suka adalah kamu. Tuan Muda Bayu, saya lihat di monitor Nona Indah dibawa oleh Mutiara dan beberapa murid ke atap. Nona Indah. Mutiara, kamu mencari masalah. Jika kamu menyakiti Nona Indah, aku akan kembali menghantuimu. Nona Indah. Semua ini? Apakah ini ulah Nona Indah? Teruslah menangis. Dan aku akan mencabut gigimu satu persatu. Ah! Mungkinkah? Nona Indah, apakah kamu? Ayu, ini aku. Indah, beraninya kau memukulku. Tunggu saja sampai aku bilang ke ayah dan ibu, mereka tidak akan memaafkanmu. Orang luar sepertimu? Siapa yang memberimu keberanian? Mengancamku dengan orang tua kandungku? Kamu benar-benar pikir kamu, seorang putri angkat, bisa terus berkeliaran seperti anjing liar di keluarga Sterling? Ini Nona Indah yang tegas dan kejam dari kerajaan Teria, yang naik dari putri sah Perdana Menteri ke posisi permaisuri. Kamu tunggu saja, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Keluar. Nona Indah, kamu luar biasa hari ini. Bagaimana kalau kita semua pergi makan udang karang, untuk merayakan keberanian Nona Indah hari ini? Nona Indah, kamu di sini. Bagaimana dengan Indah yang asli? Saya masih tetap saya? Saya baru saja mendapatkan kembali ingatan kehidupan lampau saya. Bagus. Kenapa si bisu kecil ini begitu perhatian padamu? Dia tidak bisu. Dia hanya tidak suka bicara. Kenapa itu terdengar begitu akrab?
Kue kastanye dari Gang Selatan. Masih hangat. Terima kasih, Jenderal Agung karena telah menyiapkan kue kastanye untuk Paduka. Tapi saya ingat, kaulah yang suka kue kastanye. Jenderal Bayu, dia sempurna dalam segala hal. Sayang dia bisu. Dia tidak bisu, dia hanya tidak suka bicara. Saya ingat sekarang itu dia, Jenderal Agung yang perkasa dari dinasti Eldorian kita. Benar-benar kamu. Ini aku. Kenapa tidak bilang dari tadi? Saya tidak yakin. Saya sering memimpikan potongan-potongan kehidupan masa lalu saya. Saya akan antar Ayu pulang dulu, untuk mengurus beberapa urusan keluarga. Kita ngobrol lain kali. Ada sesuatu yang terjadi? Saya tahu lampu yang jatuh saat pidato saya ada hubungannya dengan ibu angkat saya, Fitri. Jadi, saya mengirim orang untuk membawa Mutiara dan Fitri ke sini. Mereka sudah dalam perjalanan ke kediaman Sterling. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini keterlaluan. Mutiara ingin membunuh Nona Indah. Malam ini aku akan membuat mereka membayar. Bayu, bisakah kamu membantuku? Selidiki untukku. Kamu dan Jenderal Bayu, apakah kalian balikan lagi? Begini. Sebenarnya, beberapa tahun lalu, Jenderal Bayu melamarku untuk perjodohan. Saya sudah setuju. Saya menunggu kepulangannya yang penuh kemenangan, agar dia bisa menikahimu. Lalu datang berita bahwa dia gugur di medan perang. Saya melihatmu menangis berhari-hari, jadi saya tidak berani memberitahumu. Takut itu akan membuatmu lebih patah hati. Dia benar-benar melamar untuk perjodohan saat itu? Masa saya bohong? Kecapi Zamrud, dia membuatnya sendiri dan memberikannya padamu. Siapa sangka kamu, gadis konyol, bersikeras memberikannya padaku di istana. Setelah semuanya tenang, kamu sebaiknya pergi menemuinya. Kepalamu tidak apa-apa? Apa kata dokter? Apakah serius? Tidak apa-apa, hanya goresan kecil. Ini hanya gegar otak ringan, tidak serius. Syukurlah. Kalau begitu, ambilkan aku segelas air, aku haus. Kau pikir kau berhak menyuruhku menuang air? Cuma menuang air. Kenapa sombong? Dia juga tidak terlalu cantik, pantas saja dia kejam. Apa maksudmu aku tidak cantik? Ayo. Ambilkan aku dan Ayu segelas air. Cepat. Kau harap aku, pewaris Sterling, menuang air? Cepatlah. Baiklah, akan kutuang, bukan masalah besar. Nona Indah, berapa lama lagi Mutiara dan Fitri sampai? Sebentar lagi. Ku dengar kau bertengkar dengan Mutiara di sekolah. Mutiara, sudah 2 tahun di sekolah itu, Aru, dan tidak pernah skandal. Kamu, baru seminggu, di sana sudah membuat kekacauan. Kau mempermalukan keluarga Sterling. Kalau kau tidak mau sekolah, ya sudah jangan. Dan kau, pembantu, ayah. Mungkinkah Mutiara juga putri kandungmu? Apa omong kosong yang kau bicarakan? Kukatakan padamu, Mutiara adalah putri seorang selir. Tidak malah, dia putri tidak sah. Jika bukan karena itu, kenapa kau begitu peduli padanya? Bahkan saat putrimu sendiri dibuli, kau hanya pura-pura tidak lihat. Apa yang kau bicarakan? Ibumu dan aku punya ikatan yang dalam, mana mungkin aku mengkhianatinya? Indah, bagaimana kau bisa bercanda tentang ayahmu seperti itu? Kalau begitu ayah, tunggu kau harus bersikap adil.
Apa maksudmu? Teriak-teriak apa ini? Di usiamu berdebat dengan putrimu sendiri di depan umum malu sekali. Patriark Sterling, kebetulan sekali, ada sesuatu yang terjadi malam ini yang harus kau saksikan. Indah, apa rencana kau dan Ayu sekarang? Indah, Mutiara itu keluarga. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Indah, aku tahu kau membenciku tapi Fitri adalah ibumu. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Indah, aku susah payah membesarkanmu selama 18 tahun. Bagaimana kau bisa tidak tahu terima kasih dan menyakitiku seperti ini? Apa yang kau sebut membesarkan hanyalah memukul dan memarahi Nona Indah sejak kecil atau memaksanya putus sekolah dan menolak membayar uang sekolahnya. Dan kau Mutiara, kau telah mencoba menyakiti Nona Indah lebih dari sekali. Kau tidak sadar bahwa ketika kau membuatnya jatuh di kamar mandi dan patah tulangnya, aku harusnya menyerahkanmu ke pihak berwenang. Ayu, jangan fitnah aku. Bukti apa yang kau punya? Jadi kau bilang aku yang membuat Indah jatuh? Aku bisa buktikan. Tuan Nyonya, terakhir kali, Nona Indah patah kaki di kamar mandi hari itu. Aku melihat Nona Mutiara dengan mataku sendiri, memegang botol kosong sabun mandi ini, keluar dari kamar mandi. Kamu bohong, kamu bersekongkol dengan Ayu. Kalau tidak, kenapa kau tidak menuduhku saat itu? Lagi pula, aku hanya seorang pembantu. Aku tidak ingin membuat masalah. Tapi Ayu memberitahuku, Nona Mutiara sekarang ingin membunuh Nona Indah. Aku tidak bisa tinggal diam dan membiarkan ini terjadi lagi. Aku harus bicara tentang ini. Dasar pelayan, aku akan membunuhmu. Sudah tidak tahan. Ini baru awal kamu menyuruh 3 teman sekelas menjebaknya di toilet sekolah dan membuang ransel Nona Indah ke tempat sampah. Dan kau menyiramnya dengan air dingin. Kamu pikir tidak ada yang melihatmu? Mutiara, aku selalu mengira kau hanya manja. Aku tidak pernah menyangka kau sekejam ini. Indah adalah saudarimu. Bagaimana kau bisa menyakitinya seperti ini? Mutiara, katakan padaku dengan jujur, apakah kau melakukan hal-hal ini? Jika kau mengaku, kami masih bisa meminta pengampunan untukmu. Indah, dasar putri durhaka. Mutiara adalah saudarimu. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Cepat dan minta maaf pada Mutiara. Ibu, ayah, aku tidak melakukannya. Mereka memfitnahku. Aku tidak bisa berdebat dengan mereka. Aku sudah meninggalkan keluarga Sterling. Aku tidak punya apa-apa lagi. Jangan percaya mereka. Ayah dan Ibu Mutiara. Apa kau lupa? Ibuku hanya melahirkan 1 putri. Dari mana kau datang, bajingan kecil? Beraninya kau memanggil mereka ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Indah, berhenti berpura-pura. Kau hanya ingin mempermalukanku. Fitri, berhenti pura-pura bodoh. Jika bukan karena dirimu dulu di rumah sakit, menukar Indah dengan Mutiara, semua ini tidak akan terjadi. Apa kau pikir? Kau bisa menyembunyikannya selamanya? Apa? Aku menyuruh seseorang mengambil ini catatan chat Fitri dengan kerabatnya. Dia sudah bilang pada kerabatnya sejak lama bahwa dia ingin Mutiara menjadi putri sulung keluarga Sterling. Kau? Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Fitri, kau sangat berani. Ayah ibuku hanya melakukan kesalahan sesaat. Dia hanya ingin kehidupan yang lebih baik untukku. Tolong maafkan dia. Ardi, mungkin demi Mutiara lupakan saja. Tidak mungkin. Itu bahkan tidak terhitung. Jika dulu itu adalah kelengahan sesaat lalu, apa yang kau sebut percobaan pembunuhan ini sekarang? Apa maksudmu? Percobaan pembunuhan? Ayu, jelaskan. Patriark Sterling, saat pidato Nona Indah, lampu sorot jatuh. Itu bukan kecelakaan. Mutiara yang menyuap Fitri untuk memotong tali yang menahan lampu. Mereka mencoba membunuh Nona Indah. Itu adalah percobaan pembunuhan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Nona Indah, apakah kau masih akan mengatakan itu bukan apa-apa? Apa yang baru kau katakan? Kau berbohong. Aku tidak. Mutiara, jika kau benar-benar melakukannya, aku sajalah, mereka akan lebih ringan padamu, jangan keras kepala. Kakek, aku bersumpah tidak. Mutiara, kau tidak benar-benar berpikir kau sudah menutupi jejakmu, kan? Apakah kau punya bukti? Tanpa bukti bagaimana kau bisa mengklaim aku menyuruhnya? Ini rekaman pengawasan yang Nona Ayu suruh kami ambil dari belakang auditorium sekolah.
HMFH. Ini buktinya. Mutiara, kami sudah sangat baik padamu, menyayangimu seperti anak sendiri, kenapa kau lakukan ini pada Indah? Mutiara, kau menyuruh orang untuk menyerangku, kau menuangkan sabun mandi untuk mematahkan tulangku, dan sekarang lebih parah lagi. Kau dan Fitri berusaha membunuhku, apakah kau punya hati nurani? Mutiara, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Ibu, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bisa memaafkan lelucon kecil itu sebelumnya. Tapi kau melakukan hal seperti ini. Bagaimana kau mengharapkanku memaafkanmu? Ini percobaan pembunuhan ibu. Ayah, apa kalian berdua meninggalkanku? Mutiara. Aku selalu mendukungmu, kupikir kau hanya manja. Aku tak pernah membayangkan kau akan sejauh ini. Bahkan kau memihaknya. Rio, apa kau lupa siapa yang membelikanmu sepatu olahraga dulu? Dan sekarang kau memihak orang luar melawanku? Indah. Maafkan aku, Indah. Aku seharusnya tidak menyakitimu. Tapi semua kesalahan ada padaku. Bisakah kau memaafkan Mutiara? Kenapa tidak kau lemparkan saja nenek sihir tua ini ke dalam? Asal itu membuatmu merasa lebih baik. Jangan libatkan aku saja. Tolong, aku mohon, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah memaafkannya, dan aku juga tidak akan pernah memaafkanmu. Pengawal, biarkan mereka masuk, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Ibu, aku salah. Aku sangat salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin pergi ke sekolah itu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Patriark Sterling, aku salah. Tolong ampuni Mutiara. Saat kau melakukan hal seperti itu, kau seharusnya tahu hari ini akan tiba bahwa mereka pergi. Aku salah. Lepaskan aku. Aku sangat salah. Baru-baru ini grup Sterling mengadakan konferensi pers secara resmi mengumumkan bahwa pewaris Sterling, Indah akan mengambil alih sebagai ketua dewan. Mutiara. Bukankah itu mantan saudarimu, Indah? Sekarang dia ketua dewan grup Sterling. Sungguh mengesankan. Bagaimana denganmu? Kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Mutiara, ibu ada di sini. Jangan keluar. Apa yang kamu tahu? Semua yang dimiliki Indah seharusnya milikku. Hahaha. Ini semua milikku. Ini semua milikku. Ini semua milikku. Ini semua milikku. Bukankah konferensi pers sudah selesai? Nona Indah, ada lagi? Ayu. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia. Ya, aku mau.